Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sukacita dan damai sejahtera Allah kiranya terus melimpah di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, kembali saat ini kami anak-anak-Mu ada di hadapan-Mu ya Allah. Dan kami mau mempersiapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Bapa, berbicaralah bagi kami. Lalu Roh Kudus Tuhan memberikan kepada kami hikmat pengertian, supaya ketika kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, kami boleh mengerti. Lalu kami mau berjuang untuk hidup seturut firman-Mu. Ya Bapa, urapilah hamba-Mu, supaya hamba dapat menyampaikan akan kebenaran firman Tuhan ini sesuai kehendak Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman Tuhan saat ini. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Yohanes pasal yang keempat, ayat 34. Satu ayat saja kita baca. Yohanes pasal yang keempat ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudara, di dalam hidup ini pasti semua orang akan berjuang mencari yang terbaik bagi kehidupannya. Apapun akan dilakukan, segala sesuatu yang dipandang itu baik, yang bisa menyenangkan hati, yang bisa menyukakan hati, atau yang bisa membahagiakan kehidupan seseorang, itulah yang dilakukan saudaraku di dalam hidup ini. Kenapa demikian? Karena setiap orang pasti ingin yang terbaik untuk hidupnya. Pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan kehidupan kita sebagai orang percaya? Ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan ini, dan ini merupakan perkataan yang mulia Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudara, dari apa yang dikatakan oleh yang mulia Tuhan Yesus Kristus ini, seharusnya kita bisa menangkap ada satu isyarat, ada satu keinginan, yaitu ketika yang mulia Tuhan Yesus Kristus hidup di dunia ini sebagai manusia, Tuhan Yesus tidak memiliki kesenangan hidup yang lain. Satu-satunya kesenangan hidupnya adalah menyukakan, menyenangkan hati Allah Bapa di sorga. Dan caranya, di sepanjang umur hidupnya, selama masih hidup di dunia ini, yang mulia Tuhan Yesus Kristus hanya mau hidup untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Jadi sama sekali tidak ada keinginan yang lain saudaraku. Hanya ada satu keinginan, yaitu hidup untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Saudaraku, inilah keinginan hidup yang bernilai kekal. Dari pernyataan yang mulia Tuhan Yesus Kristus ini menunjukkan betapa Tuhan Yesus begitu mengasihi Allah Bapa di sorga, betapa Tuhan Yesus begitu menghormati Allah Bapa di sorga ketika yang mulia Tuhan Yesus Kristus ada di dalam keadaan sama seperti manusia. Di dalam keadaan yang sama seperti manusia, saudaraku, tidak ada keinginan yang lain yang dimiliki oleh yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Selain keinginannya adalah hidup melakukan kehendak Bapa di sorga. Ini adalah bentuk ketaatan, bentuk penghormatan penuh yang ditunjukkan oleh yang mulia Tuhan Yesus Kristus kepada Allah Bapa di sorga. Betapa Tuhan Yesus mengasihi Bapa. Ingat sekali lagi saudaraku, yang perlu kita garis bawahi adalah saat itu, saat berada di dunia ini, Tuhan Yesus hidup di dalam keadaan yang sama seperti manusia. Baik, mari kita lihat dulu kebenaran firman Tuhan. Jadi kita tidak membantah akan kebenaran firman ini.
ya, bahwa Tuhan Yesus itu hidup dalam keadaan yang sama seperti manusia. Filipi pasal yang kedua, ayatnya yang ke-6, firman Tuhan katakan, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Lalu ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saudara, ini jelas sekali dan kita tidak bisa menolak kebenaran ini, dan kita tahu di dalam keadaan yang sama seperti manusia, hanya ada satu kesenangan hidup, yaitu hidup untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Pertanyaannya, bagaimana dengan kehidupan kita? Kalau kita selama ini berkata kita mengasihi Allah Bapa di sorga, apakah kita juga memiliki cara hidup yang sama seperti hidupnya Kristus, di mana tidak ada kesenangan-kesenangan hidup yang lain lagi? Kita hanya memiliki satu kesenangan, yaitu selama hidup kita hanya mau hidup untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Mari kita jujur memeriksa seluruh keberadaan hidup kita, saudaraku. Kalau kita berkata bahwa kita percaya kepada Allah di dalam Kristus Yesus, kita mengasihi Allah Bapa di sorga, pertanyaannya, apakah kita sudah hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga? Dan ingat, di awal tadi saya sudah katakan, cara hidup yang demikian adalah cara hidup yang bernilai kekal. Kenapa? Karena orang yang tidak hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, ketika nanti berada di balik kematian, ia akan ditolak oleh Allah. Perhatikan itu, ia akan ditolak oleh Allah. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya seharusnya kita tidak punya pilihan hidup yang lain. Kita harus mengikuti jejak hidupnya yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Hanya memiliki satu keinginan hidup saja, yaitu hidup untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Itu harus menjadi kesenangan hidup kita. Itu harus menjadi kesukaan hidup kita. Itu harus menjadi satu-satunya keinginan yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Tidak boleh ada yang lain lagi, saudaraku. Mungkin saudara berpikir pernyataan ini lebay, berlebihan, karena kita masih hidup di dunia ini. Jadi pasti kita masih memiliki keinginan-keinginan yang lain. Saudara, saya mau katakan, saya tidak mengatakan saudara tidak boleh memiliki keinginan yang lain. Tetapi ingat baik, apapun keinginanmu, harus semuanya itu menyenangkan dan menyukakan hati Bapa di sorga. Apapun keinginanmu, harus seturut dengan keinginan Allah Bapa di sorga. Jadi kalau kita melihat contoh hidup Tuhan Yesus, sekalipun dalam hidup melakukan kehendak Allah Bapa, ia harus menderita. Bahkan penderitaan itu sampai harus menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Ia tetap taat melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Firman Tuhan katakan dengan jelas, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi, kalau kita tidak hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, itu artinya sekalipun kita mengaku diri sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Allah Bapa di sorga, kita pasti tidak akan diterima di dalam kerajaan sorga. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menjadi satu peringatan keras bagi kita bahwa orang yang bisa diterima di dalam kerajaan Bapa hanyalah orang yang mau hidup sama seperti Kristus telah hidup, yaitu hidup hanya untuk melakukan kehendak Bapa di sorga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Seharusnya ketika mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini, kami mau memilih untuk hidup sama seperti yang mulia Tuhan Yesus Kristus ketika masih hidup di dunia ini, yaitu hidup hanya untuk melakukan kehendak-Mu ya Bapa. Mampukan kami ya Allah Roh Kudus, supaya dalam sisa umur hidup kami
Kami hanya mau hidup melakukan kehendak Bapa di sorga saja. Kami tidak mau lagi hati kami dikotori, dicemari dengan berbagai keinginan-keinginan yang tidak berkenan di hadapan Bapa. Tetapi biarlah saat ini kami hanya memiliki satu keinginan saja, hidup menyukakan dan menyenangkan hati Bapa di sorga dan melakukan kehendak Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan ini.